Selamat siang, di sini saya Gita Agustina Berustepu dari kelompok 2. Saya akan mewawancarai seorang dari sekretaris desa yang bertempat di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya sudah bersama sekretaris desa. Saya akan langsung ke pertanyaannya. Menurut Anda pribadi, bagaimana itu gaya kepemimpinan dan bagaimana kualitas dari seorang pemimpin? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Glory Sembiring. Saya sebagai sekretaris Desa Surbakti. Jadi, atas pertanyaan yang diberikan kepada saya bahwa tentang seorang pemimpin itu, menurut saya secara pribadi adalah pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang peduli akan pekerjaan yang dia jalankan dan peduli dengan rekan-rekan ataupun bawahan yang dia pimpin dalam pekerjaannya tersebut. Jadi menurut saya itulah kualitas sebenarnya dari seorang pemimpin. Dan selanjutnya, apa saja tantangan yang Anda hadapi sebagai seorang pemimpin? Ya, jadi berbicara dengan soal tantangan, sudah pasti tantangan akan datang setiap waktu. Jadi tantangan itu saya jadikan sebagai motivasi ataupun sebagai batu loncatan untuk menjadi yang lebih baik. Jadi tantangan sudah pasti akan menjadikan seorang pemimpin tersebut menjadi lebih baik, bahwa dia tahu akan kesalahan-kesalahan yang telah dia lalui dan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut untuk kemudian harinya. Oke. Selanjutnya, apakah Anda membutuhkan pengawasan dalam bekerja? Jadi soal pengawasan sudah pasti dibutuhkan, karena dalam bekerja mungkin pengawasan itu penting terhadap kualitas pekerjaan tersebut. Jika tidak ada pengawasan, mungkin pekerjaan itu dijalankan hanya begitu-begitu saja. Jadi kalau dalam desa, biarlah masyarakat yang menjadi pengawas dalam menjalankan pekerjaan apa yang saya jalankan gitu. Bagaimana cara Anda memberikan teguran terhadap orang lain? Dan seandainya bawahan Anda melakukan pelanggaran atau melanggar aturan, Anda sebagai seorang pemimpin, apa yang Anda berikan terhadap bawahan Anda? Ya, jadi teguran mungkin akan saya tujukan kepada pihak-pihak yang terutama melanggar aturan begitu. Jadi teguran itu saya sampaikan bukan hanya untuk memberitahukan apa yang kesalahan yang telah dibuat, tapi bertujuan untuk mengubah hidup dia agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi kalau dalam hal pekerjaan, mungkin rekan kerja yang membuat kesalahan, mungkin teguran itu sudah pasti. Jadi yang pertama mungkin melakukan pendekatan. Jadi selanjutnya tertulis, dan selanjutnya hukuman ataupun teguran yang lainnya gitu. Selanjutnya, sebagai pemimpin, bagaimana sifat Anda dengan membedakan masyarakat yang menengah ke bawah dan masyarakat yang menengah ke atas? Ya, jadi dalam hal membedakan masyarakat di desa mungkin agak sulit begitu. Jadi saya secara pribadi menganggap semua masyarakat di desa begitu sama, maksudnya sama bukan dalam hal materi ataupun apapun, tapi dalam hal kearifan lokal mungkin masyarakat di desa sama semua, setara satu sama lain gitu. Jadi tidak ada perbedaan ataupun dalam hal perbedaan gitu, mungkin saya menganggap itu sama gitu. Selanjutnya, bawahan seperti apa yang menurut Anda sulit untuk bekerja sama? Sama seperti yang pertanyaan nomor 5 mungkin, kalau bicara soal rekan kerja ataupun bawahan saya, mungkin saya berusaha untuk tetap kerjasama. Jadi mungkin jikalau ada
dikatakan tidak mampu bekerja sama, mungkin salah satu contohnya adalah seorang yang bekerja tidak dengan sepenuh hati begitu. Contohnya tidak dengan sepenuh hati, maksudnya tanggung-tanggung dalam bekerja, mungkin tak hanya bekerja yang dia bisa gitu. Jadi dalam hal pekerjaan tidak salah kalau belajar dan bertanya dengan yang lebih mengetahui mungkin. Terakhir, apakah sebagai seorang pemimpin Anda layak untuk dicontoh, dan bagaimana Anda memotivasi orang lain dan diri sendiri? Jadi kalau dalam hal layak dicontoh mungkin saya tidak bisa mengutarakannya, tapi biarlah orang yang memandang saya apakah saya layak dicontoh ataupun tidak layak dicontoh. Tapi dengan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya pimpin dan saya lakukan, mungkin itu menjadi motivasi untuk di sekeliling saya, terkhusus untuk yang sebaya saya ataupun di bawah saya. Jadi itulah cara saya untuk memotivasi mereka untuk khususnya dalam hal pekerjaan dapat bekerja dari hati lah gitu. Itu dari saya. Sekian wawancara dari saya Egita Agustina Berustapo. Terima kasih, selamat siang.